Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai ukuran gejala pusat, yaitu yang terdiri dari mean dan modus. Nah, ini mengenai pengertian ukuran gejala pusat. Nah, ukuran gejala pusat itu untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang sekumpulan data mengenai sesuatu hal, baik mengenai sampel ataupun populasi. Nah, selain daripada data itu disajikan dalam tabel dan diagram, masih diperlukan ukuran-ukuran yang merupakan wakil kumpulan data tersebut. Kayak ini tadi kita akan melihat dari meannya atau nilai rata-ratanya seperti itu, dan modusnya, nilai yang paling sering. Nah, mean itu artinya nilai rata-rata. Cara mencarinya adalah X bar sama dengan penjumlahan XI per N. Nah, contohnya misalnya nilainya adalah ada 70, 69, 45, 80, dan 56. N-nya ini adalah keseluruhan datanya. Jadi, semua nilai dijumlah per N-nya. Jadi dihasilkan nilai rata-rata. Nah, ini terkait contoh yang kedua. Kalau yang tadi kan misal N-nya cuma 5 orang. Nah, kalau yang ini misalnya 70 ini ada 5 orang nilainya, 69 ada 6 orang. Maka cara pengerjaannya berbeda dengan yang tadi. Nah, kita harus carikan dulu, dikalikan dulu if I sama XI-nya berapa. Nah, ini dijumlahkan, baru nanti dibagi jumlah semua frekuensinya. Nah, jadi 1035 dibagi 16 hasilnya 64,6. Nah, ini nilai rata-ratanya. Nah, selanjutnya untuk data yang disusun dalam daftar distribusi frekuensi seperti yang kita lakukan minggu kemarin, maka rata-ratanya dihitung dengan rumus yang sama. Rumusnya sama, hanya saja perlu mencari nilai tengah atau tanda kelas dari tiap kelas interval. Jadi kita mencari nilai tengahnya. Nah, nilai tengahnya atau XI-nya kita peroleh dari kita melihat ke nilai batas kelas bawah ditambah dengan nilai batas kelas atas dibagi 2. Nah, nilai batas kelas bawahnya adalah 31 ditambah dengan nilai batas kelas atasnya 40. Nah, ini 31 ditambah 40 dibagi 2, maka dapatlah nilai tengahnya. 31 tambah 40 dibagi 2 hasilnya adalah 35,5 dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, kemudian produknya if I dikali XI. Jadi nilai tengah dikalikan dengan frekuensinya sampai ke bawah, kemudian kita jumlahkan berapa hasilnya. Hasilnya adalah 6130. Nah, ini rumusnya. Jadi 6130 per N. Per if I-nya. Keseluruhan if I, keseluruhan frekuensinya adalah 80. Nah, sama dengan 60,6. Jadi hasilnya rata-ratanya 60,6. Nah, kalau kita menyelesaikan data-datanya yang sudah berbentuk daftar distribusi frekuensi. Jadi nilainya adalah 64,6. Nah, seperti itu caranya. Nah, yang kedua yakni modus atau nilai yang paling sering muncul. Nah, rumus modus data untuk data per kelompok atau data dalam distribusi frekuensi MU sama dengan B plus P buka kurung B1 per B1 plus B2 tutup kurung. Nah, keterangannya kalau B itu adalah batas bawah kelas modus, sedangkan P itu panjang kelas modus, B
B1 berarti frekuensi kelas modus dikurang frekuensi kelas dengan tanda kelas lebih kecil sebelum kelas modusnya. Nah, kalau B2 yakni frekuensi kelas modus, frekuensi kelas dikurang frekuensi kelas dengan tanda kelas lebih besar sesudah kelas modusnya. Nah, kalau yang B1 berarti lebih kecil sebelum kelas modus, kalau B2 berarti lebih besar sesudah kelas modus. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan lihat contoh. Nah, misalnya ini adalah nilai ujian, kemudian frekuensinya. Nah, kalau modus tadi adalah nilai yang paling sering keluar. Otomatis kita akan mudah mengenalinya dari melihat frekuensi yang paling banyak. Nah, frekuensinya yang paling banyak adalah 18. Otomatis modusnya antara 75 hingga 79. Nah, rumusnya kalau modus tadi B plus B buka kurung B1 per B1 plus 2. Nah, B itu tadi sama dengan adalah batas bawah kelas modus. Batas kelas bawah modus kita lihat. Nah, adalah 75. 75 ini dikurang 0,5 hasilnya 74,5. P tadi adalah panjang kelas modus. Jadi panjang kelas modus itu dihitung 75 hingga ke 79. Kan panjang kelasnya adalah 5. Dari 75, 76, 77, 78, 79 ada 5 kelas panjang kelasnya. Nah, kemudian B1 itu adalah frekuensi kelas modus. Frekuensi kelas modus adalah 18. Kemudian dikurang frekuensi kelas dengan tanda kelas lebih kecil sebelum kelas modus. Nah, lebih kecil otomatis kelasnya itu sebelum kelas modus. Otomatis 15. Nah, kemudian kalau B2 itu adalah frekuensi kelas modus dikurang frekuensi kelas dengan tanda kelas lebih besar sesudah kelas modus. Nah, dia itu kelasnya lebih besar, kemudian sesudah kelas modus otomatis 16. Jadi B1 sama dengan 18 dikurang 15, B2-nya 18 dikurang 16. Langsung kita masukkan ke rumus untuk mencari modus, nilai modusnya. Nah, langsung saja 74,5 ditambah 5, P-nya tadi 5, buka kurung 2 per 2 plus 3. Nah, untuk lebih mudahnya berarti ini 74,5 ditambah, kita kalikan 5 dikali 2 10, 10 per 2 ditambah 3 per 5 berarti 10 dibagi 5 sama dengan 2. Nah, ditambahkan berarti hasilnya 76,5. Nah, mungkin itu saja terkait pembahasan mengenai ukuran gejala pusat yang terdiri dari MEN dan modus. Dan saya ucapkan terima kasih banyak atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.